Dan ada orang nanya yang kerja di situ, yang lagi satpamnya di situ gitu, bukan satpam sih, penjaganya lah di situ untuk ngapain data-data gitu, apa udah lengkap apa belum sebelum kita masuk. Setelah itu dia bilang, itu siapa kamu? Aku bilang pacarku. Dia yang sponsor. Aku bilang seperti itu. Dan mereka bilang, oke, bawa dia masuk. Oh, di situ aku langsung wah, oke. Setelah itu interview, mereka bertanya sama aku, ini pacarku, maksudnya suamiku ini belum ada kerja, dia hanya sekolah, kuliah, dan dia buat di data yang mau dikasih ke mereka itu adalah nilai-nilai kuliahnya. Dan dia tidak semua orang tuh berpikir aku taruh nilai-nilai sekolahku karena cuman ini yang bisa aku andalkan. Dia bilang seperti itu. Dan sponsor kedua itu ya mamanya dan neneknya. Setelah itu mereka hanya bilang sama aku wow, dan mereka bilang dia pinter, aku yakin bakalan sukses di sana. Dan di situ dia belum kerja sama sekali. Setelah itu mereka bilang, hari ini aku belum tahu mereka ngasih kartu merah atau kartu putih untuk aku. Kalau merah artinya gagal, kalau putih berarti kita laju. Seperti itu, seperti bisa ke Amerika gitu. Setelah itu aku bilang, aku harus pulang hari ini ke Medan, berarti aku gagal. Enggak, kamu ambil barang-barang hari ini, kamu pulang ke Medan, ambil barang-barang kamu dan balik lagi ke sini. Aku udah pikiran, aduh, biaya lagi. Aku udah di situ uang hanya pas-pasan, dan bapaknya juga pas-pasan, yang syukurnya aku dibantu sama neneknya. Dan dia juga ada kartu kredit card dikasih dia dikasih sama mamanya. Jadi dia neneknya minta tolong untuk aktifkan di sana gini. Karena kita bener-bener nggak ada, hanya aku hanya dibantu sama neneknya, dan itu thankful banget. Jadi setelah aku buat aku beli tiket langsung, aku bilang aku ke Amerika, aku bilang gitu. Iya, karena pacarmu ini dua hari lagi mau balik ke Amerika, karena dia nggak ada waktu juga karena dia harus kuliah, seperti itu. Dan nanti kalau kamu aja yang pergi bakalan ada kesulitan di sana. Mami, what's wrong honey? Ada kesulitan di sana nanti, dan bahasa Inggris kamu juga kurang. Di saat itu bahasa Inggrisku hanya pas-pasan, hanya bilang aku ngerti apa enggak ya, aku nggak tahu. What's wrong? What's the problem? What your problem? Setelah aku balik ke Medan, disitulah pecah semuanya. Aku langsung sebelum aku masih nunggu pesawat, aku telepon mamaku. Aku bilang, "Ma, siapkan semua makanan, kita makan karena aku langsung berangkat ke Amerika." Dan aku enggak tidur di rumah karena aku langsung balik lagi ke Jakarta, karena mereka bilang aku harus ngambil ngambil visanya lagi, tapi visanya bisa diambil diwakili sama si Bapak Sophia maksudnya pacarku di saat itu. Dan setelah aku
di saat itu setelah mamaku langsung langsung berangkat, jadi aku nggak tidur di sini, gini, dan dia bingung, dia nggak tahu, dan dia pergi belanja dan beli makanan, dan kita makan keluarga, dan kita nggak manggil semua keluarga, kita hanya manggil tetangga sebagian yang dekat sama kita dan sahabatku. Dan untungnya kakakku itu ada di rumah. Sebenarnya dia tuh jauh 8 jam dari Medan, jadi dia dateng, dan aku nggak tahu dia itu dia dateng, dan dia di situ saat itu lagi hamil, dan dia tuh setelah aku dateng, aku dari bandara, aku langsung meluncur ke rumah, dan di situ udah semua keluarga udah ada di situ, dan aku aku dikasih waktu untuk ngumpulin barang dulu. Setelah itu makan, ngumpulin barang, udah itu aku udah selesai ngumpul barang. Di saat makan, kita nggak nunggu lama untuk misalnya makan, kita secepat mungkin gitu. Jadi nggak ada waktu lah kayak ngomong makan gitu, nggak, ini makan, setelah itu selesai kita simpan tuh piring-piringnya, dan kita ngobrol serius semuanya, dan apa yang mereka harapkan dari aku, dan aku di situ juga aku udah mulai sedih kalau ngingat itu. Aku juga bingung karena mereka tiba-tiba, yang teman aku bilang kita harus nunggu sebulan atau 3 minggu, 2 minggu, seperti itu, yang paling cepat 2 minggu, dan aku hanya dikasih 2 hari. Aku langsung dan itu buru-buru. Setelah itu aku bingung mau bilang apa ke orang tuaku. Dia tuh aku bilang aku minta maaf, dan tiket semuanya udah ready, dan semua buyar, dan kakakku tuh nangis. Adikku yang selalu tidur sama aku, dia bener-bener kayak enggak, jangan pergi, seperti itu. Dan aku langsung oh my god, kayak nangis, nggak ngerti lagi nangisnya, kayak nyesal kenapa nggak aku bilang dari awal, seperti itu. Kalau aku udah lama sih sebenarnya membuat butuh waktu 6 bulan untuk nunggu mereka manggil aku interview, dan aku dikasih seperti ini 2 hari gitu. Dan setelah itu bapakku yang diem, dan dia benar-benar nangis gak berhenti. Dari dia mau makan, dia belinang kayak mau nahan nangis gitu. Aku bangga gitu sama mamaku, karena mamaku itu gak nangis. Dia hanya bilang satu kata sama aku, berusaha. Dan dia bilang bukan berusaha sih, kamu pasti bisa, kamu bisa. What's wrong? Hang on. Dan dia bilang kamu bisa. Dan itu di saat itu bapakku bilang jangan lupa pulang. Dia hanya bilang itu, dan aku tuh oh my god. Dan adikku bilang
jahat. I'm so sad if I remember that. Sahabatku bilang sampai jumpa lagi nanti, mudah-mudahan kita bisa jumpa dan berhasil sama-sama. Dan kakakku bilang, aku ntar lagi lahiran, kau nggak nengok anakku. Di saat itu momennya wow banget. Dan abangku bilang, abangku ya dia orangnya lucu, dia ngasih aku boneka yang dia punya dan aku punya juga, dan dia kasih. Dan sekarang dia itu udah jadi mainan Sophia. Sophia suka itu. Abangku hanya bilang, jangan hilang, ini boneka dari aku. Padahal itu boneka bapak dari mobil bapakku, dia ambil. Setelah itu setelah aku udah mau siap, udah mau berangkat, kita di bandara. Aku berusaha nggak nangis, berusaha mungkin nggak nangis. Dan aku hanya bilang sama mereka, aku pasti pulang, aku pulang. Aku bilang seperti itu. Setelah itu mamaku hanya bilang semangat, dan dia senyum, dan dia nggak bener-bener, dan dia nggak mau kasih aku pelukan. Dia hanya bilang give me 5 like that, like you can do it. Aku hanya ya, kau buat aku semangat gitu. Dia nggak akan pernah mau nangis. Aku tahu dia nangis, tapi dia kuat gitu. Dan itu bapakku balik nangis lagi gitu, peluk aku bilang maaf ke dia gitu. Tapi ya aku udah late for say that, I think. I don't know, but I said sorry because I'm so bad like that. Adikku nangis lagi juga saat di bandara pas mau masuk. Aku udah benar-benar waktunya singkat juga, dan pesawatku juga udah mau berangkat. Di saat itu dia tuh aku peluk, dan aku punya tetangga yang deket. Dia tuh ada Tessa namanya, dan Jojo, dan mamanya. Aku permisi dengan keluarga semuanya yang ada di sana, tetangga-tetangga. Aku bilang aku mau pergi. Dari ujung ke ujung tuh aku permisi. Aku bilang aku mau pergi ke Amerika. Dan mereka bilang semoga sukses dan bla 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 bla. Dan Kak Tessa sama dengan mamaku, orangnya kuat, sama-sama bilang you can do it, everything what you want. Setelah aku balik ke Jakarta, udah itu aku siap-siap lagi karena aku mempunyai barang di hotel, dan kita langsung berangkat ke bandara. Dan kita setelah aku berangkat, I don't remember little bit moment. Aku video call sama keluargaku, dan aku bilang aku mau berangkat, akan berangkat. Setelah itu aku buyar juga karena pertama mamanya dari lakiku nggak suka sama aku awalnya, dan dia bilang kenapa kamu memilih anakku. Dan di situ aku mikir dia kasar, dan orangnya pokoknya berpikiran
aneh dan oh my god, ini yang selanjutnya yang harus aku hadapin. Setelah itu aku bilang sama suamiku, yang ku hadapin sekarang mamamu, dan dia itu beneran gak suka sama aku awalnya, dan dia tahu, suamiku tahu cetan apa yang mertua aku lakukan sama aku waktu itu. Sebenarnya nggak ada yang terlalu kejam, karena dia hanya bilang jangan nikahin anakku, dan dia bilang kenapa harus buat visa fiance, kenapa nggak turis aja, aku bantu. Dia bilang seperti itu, karena aku berpikiran kalau visa turis aja itu bakalan gagal lagi. Aku nggak mau, dan suamiku juga nggak mau. Dan suamiku bilang, ini pilihanku, ini hidupku, dan orang tuaku selalu mencegah apa yang aku mau dan menggagalkannya semua. Dan suamiku itu nggak suka sama mamanya, dan ya kita tahulah orang luar kayak mana, dengan kalau mereka ditentang, dikekang gitu, mereka bakalan lebih kasar gitu. Wait, mommy want make a video a little bit, almost done. If you here, yes, hang on, look at them. Nah, setelah itu, setelah aku sampai di Amerika, yang kita pikirkan buruk dan dia nggak suka, dia itu bakalan marah sama aku di sana, bakalan membenciku, ternyata itu semua salah. Dan dia yang nyambut aku, pertama dia neneknya sama kakeknya yang jumpa aku, peluk aku, cium aku kayak gitu. Dia tuh setelah di bandara aku dikasih handphone baru, sama aku nggak tahu itu siapa gitu. Udah itu pas baru aku pegang, ada yang nelfon langsung. Yang nelfon itu namanya nama mertuaku gitu. Ini siapa? Aku bilang seperti itu sama mereka, ini siapa? Aku nggak tahu. Jawablah, mereka bilang angkat dan jawab. Dan aku saat itu aku angkat dan dia tiba-tiba dateng. Aku pikir dia nggak bakalan ada di situ, dan dia dateng, dia lari, dia peluk aku, dia minta maaf, dia bilang aku mencintaimu. Aku ngomong seperti itu karena ini anakku, aku nggak mau dia disakiti seperti yang sebelumnya, yang orang hanya menjelekkan dia dan meninggalkannya, hanya seperti itu. Aku bilang aku nggak seperti itu, dan aku itu berbeda. Dan kita putuskan untuk menikah. Nanti aku cerita, kalau misalnya kalian suka dengan ceritaku, jangan lupa like, komen itu penting. Apa saja yang kalian inginkan aku ceritai tentang kehidupanku, aku akan cerita dengan kalian tanpa di karang-karang, dan itu real. Oke? Like, comment, share, subscribe. Tada!